Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu 7 November 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, bahwa pada malam ini kami boleh kembali beribadah bersama keluarga kami, di rumah kami masing-masing melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus tolonglah kami untuk dapat mengerti dan memahaminya. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Matius 24 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerangkan dan saling membenci.
Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Waspadalah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, waspadalah adalah sikap mawas diri menghadapi situasi yang mengancam. Entah karena serangan musuh ataupun karena bencana alam serta karena wabah penyakit. Termasuk virus corona saat ini. Tuhan Yesus dalam khotbahnya tentang akhir zaman menggambarkan situasi yang akan dihadapi oleh murid-muridnya dengan munculnya nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang dengan mengatasnamakan Mesias. Deru perang akan terdengar di mana-mana, serta penyiksaan akan terjadi. Kedurhakaan akan merajalela, serta kasih akan semakin dingin. Akan tetapi, kedatangan Anak Manusia pasti terjadi, meski harinya tidak bisa dipastikan oleh manusia. Saudara, Yesus memproklamasikan permulaan penderitaan zaman baru yang ditandai dengan keruntuhan bait suci, penyesatan atas nama Mesias, kabar tentang perang, kelaparan, pengikut Kristus akan dibunuh, banyak orang akan menjadi murtad dan saling membenci, munculnya nabi-nabi palsu, dan kasih setiap orang menjadi dingin. Keruntuhan bait suci merupakan gambaran dalam sejarah akan kedahsyatan akhir zaman. Waspadalah, berjaga-jaga dan berhati-hati dalam hidup kita sehari-hari. Tidak hanya waspada terhadap copet, perampok atau pencuri dan mengantisipasinya dengan berbagai cara agar harta benda kita tidak beralih tangan tanpa kita ketahui. Yang paling penting sebenarnya adalah selalu waspada, supaya pola hidup, pola pikir kita selalu siap sedia terhadap kedatangan Anak Manusia yang harus menjadi pusat perhatian kita saat kita berkarya menjalani hidup sehari-hari. Waspadalah sambil menantikan kedatangan Kristus dengan cara melakukan segala kehendak-Nya. Tuhan bersamamu. Amin. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, Kaulah pelindungku, bersama-Mu tenang hidupku, si jahat pun takkan berdaya, jikalau Tuhan besertaku.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati, kita bersafaat, mari berdoa. Tak putus-putusnya kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih betapa Engkau mengasihi kami. Sedemikian sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih malam ini kami boleh kembali beribadah kepadamu melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami boleh menyanyi, memuji, membesarkan namamu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri akan memperjelas apa yang telah kami baca dan renungkan pada malam ini. Sehingga menjalani hari-hari hidup kami tetap waspada. Bapa, malam ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur Tuhan bersama Bapak Paulus Pakiding, Bapak Nober Yunus, Bapak Serianto Ael, Heri Kristanto, Bapak Wempi Takalawangan, William Rafael Payungalo, Junaidi Malisa, dan Christian Reinhard Pasonggo. Tuhan, berkatilah kekasih-kekasih kami ini, sempurnakanlah syukur dan sukacita mereka. Kiranya mereka terpeliharakan di dalam kasih Tuhan dan mereka boleh menata kehidupan mereka di tahun baru hidup mereka terus bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur pula untuk keluarga-keluarga yang Tuhan perjumpakan dalam kasih yang hari ini boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Mari Tuhan berkati keluarga Bapak Yohanes Biring Kanai dan Ibu Alfrida, Bapak Yohanes El Londong dan Ibu Elizabeth, Bapak Titus Panggau dan Ibu Elizabeth, Bapak Yohanes Tulak dan Ibu Katrina Walone. Kiranya sukacita dan kegembiraan mereka atas ulang tahun pernikahan ini boleh Tuhan sempurnakan sehingga mereka boleh menata kehidupan rumah tangga mereka tetap bersama dengan Engkau sebagai nakoda bahtera rumah tangga mereka. Berkatilah Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam karir mereka. Kami mohon Tuhan berperkara bagi mereka semua. Kuatkan iman harapan mereka, berkati. Buka jalan bagi mereka Tuhan dalam berbagai harapan kerinduan itu, dalam karir mereka, dalam jabatan mereka, dalam pekerjaan dan usaha mereka. Begitu juga anak-anak kami yang terus berjuang dalam studi mereka. Tuhan campur tangan di dalamnya. Para kepala keluarga Tuhan dalam tanggung jawab mereka, dalam peran mereka. Begitu juga para istri sebagai pendoa syafaat, mendampingi suami dalam tanggung jawab mereka. Tuhan, berkati mereka selalu. Kami memohon kiranya pendampingan bagi anak-anak sekolah minggumu yang beribadah via daring dalam jaringan. Tuhan memberkati orang tua mereka mendampingi anak-anak ini bukan hanya dalam belajar dan studi tetapi juga dalam beribadah sebagai anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa. Berkati para majelis gerejamu, guru-guru sekolah minggu, para pengurus OIG, kiranya mereka tetap bersinergi di dalam panggilan pelayanan mereka di tengah pandemi COVID ini. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah ya Allah. Teruslah Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu bagi saudara-saudara kami yang terus berjuang dalam kelemahan tubuh, dalam keterbatasan fisik bagi orang tua kami di usia senja mereka. Lawatlah mereka ya Bapa. Kami berdoa, tolonglah kami untuk mempersiapkan diri malam ini beribadah esok pagi melalui ibadah jemaat secara live streaming di hari Minggu. Berkati pula saudara-saudara kami yang akan bertugas dalam pelayanan ini esok hari Tuhan. Tuhan, kami berdoa, percukupkanlah segala kebutuhan kami, termasuk dalam pelayanan kami di
jemaat ini. Tentu Tuhan tahu dan Tuhan mengenal semuanya. Terima kasih untuk setiap tangan yang memberi persembahan syukur mereka. Tentu Tuhan akan menggerakkan hati siapapun juga untuk menyatakan ungkapan syukur mereka melalui jemaat ini. Kami berdoa, berkati kami semua, berkati mereka Tuhan, berkati keluarga kami dimanapun berada. Peliharakan kami malam ini ketika kami akan beristirahat. Kiranya besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan untuk boleh beribadah hari Minggu bersama dengan keluarga kami masing-masing. Mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami karena kami datang kepadamu di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, demikianlah ibadah kita bersama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.